Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Digital Kreatif, saya Asep Maulana Rohimat. Kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana optimalisasi hashtag YouTube. Ya, masih dalam rangka kita mempelajari Laboratorium Digital Kreatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Said Surakarta. Ya, pertanyaan pertama tentunya kenapa ya? Atau apa dulu aja deh ya. Apa itu hashtag YouTube? Kalau di Twitter atau di Instagram ya, kita sudah sering menggunakan hashtag tentunya ya. Ya kan, yang tanda pagar kemudian dibuat satu kata atau beberapa kata yang digabungkan. Nah, tetapi sekarang ya di YouTube itu ternyata juga ada yang disebut dengan hashtag YouTube. Oke. Nah, secara definisi hashtag YouTube itu adalah sebuah konten kata kunci yang diawali dengan tanda pagar. Ya, tanda pagar. Nah, ya sudah tahulah kalau tanda pagarnya ya, seperti ini. Nah, melalui hashtag ini seorang YouTube kreator ya dapat dengan mudah menghubungkan konten yang ia buat dengan konten lainnya yang tentunya mempunyai hashtag yang sama. Gitu ya. Saya misalkan sebagai kreator, kalau di YouTube saya biasanya lebih kepada konten edukasi ya, tentang mata kuliah misalkan ya. Nah, maka saya membuat hashtag itu supaya nanti kalau misalkan saya mencari dengan kata kunci yang sama, maka nanti akan muncul berbagai macam akun-akun YouTube lainnya yang kemudian membuat hashtag yang sama. Nah, itu ya. Fitur ini juga ya, fitur hashtag ya, bisa memungkinkan penonton menemukan konten yang serupa yang hashtagnya sama dengan cepat. Nah, jadi kalau biasa ada loading yang lama, kemudian juga biasanya muncul berbagai macam judul ya. Nah, kalau kita carinya pakai hashtag, itu lebih cepat dan lebih terkumpulkan dengan baik gitu ya. Jadi lebih terkelompokkan dengan baik. Ya. Nah, itu adalah kenapa ataupun apa itu hashtag. Contoh ya, misalkan kita ketik saja di Google, kita masuk ke Google dulu, kemudian nanti masuk ke pencarian Google, ketik saja digital kreatif ya, tanda pagar, kemudian digital kreatif. Nah, maka nanti yang muncul banyak sekali ya. Ada dari berbagai macam akun-akun YouTube yang kemudian mereka membuat hashtag dari digital kreatif ini. Nah, kemudian agak scroll ke bawah, kemudian nanti kita menemukan. Nah, contohnya ada ini ya. Digital kreatifnya Feby di Feby TV. Yang muncul adalah Bu Healthy Nur Aisyah yang kemudian membuat konten atau membuat materi tentang podcast ya. Nah, ya, jadi kalau kita klik ya podcast itu, nah ya seperti ini ya. Kita nanti kemudian akan secara cepat menemukan bahwa yang disebut dengan digital kreatif ini, nah inilah yang kemudian dibuat oleh para YouTube kreator, ya. Dan ternyata masih sangat sedikit ya. Nah, padahal yang namanya digital kreatif ini adalah satu prospek masa depan, ya, bagi kalian atau bagi kita sebagai konten kreator daripada YouTube tersebut. Tuh ya, jadi silakan nanti buatlah hashtag yang menarik, ya, hashtag yang menarik. Kalau itu terkait dengan digital kreatif, jangan sungkan juga ya dibuat di situ hashtag digital kreatif. Ya. Nah, kemudian sekarang begini pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus hashtag YouTube? Ya, mengapa harus hashtag YouTube? Nah, jawabannya adalah begini. Bagi para YouTuber ya, hashtag YouTube ini bisa menambahkan kekuatan munculnya video yang akan dicari oleh para followers atau para penonton ya. Padahal kalau kita tahu bahwa dalam 1 menit ya, dalam 1 menit
waktu kita berjalan itu ternyata sampai dengan 300 jam video yang diupload oleh para konten kreator. Coba bayangkan, banyak sekali ya, tiap menit saja itu 300 jam diupload di situ. Nah, yang dihitung bukan banyaknya video ya, tapi jamnya. Karena bisa jadi tiap video beda-beda durasinya kan. Nah, berarti 300 jam itu katakanlah, kalau satu akun itu misalkan mengupload sekitar 10 menit ya. Berarti sudah berapa? Judul yang kemudian diupload seluruh dunia. Nah, catatan ini seluruh dunia ya. Karena memang pengguna YouTube itu sekarang sudah sangat banyak sekali. Nah, maka dengan adanya hashtag ya, kekuatan akun kita kemudian itu nanti ketika dicari oleh orang yang menggunakan hashtag itu akan lebih muncul lebih cepat. Nah, jadi kemungkinan video kita akan ditonton oleh banyak orang itu pun semakin tinggi. Artinya apa? Semakin sering ditonton maka ya kan monetisasi YouTube kita akan semakin besar tentunya. Pendapatan iklan kita akan semakin besar. Lagi-lagi apa? Cuan kita akan lebih banyak ya. Nah, insya Allah halal ya. Nah. Oke, selanjutnya dengan hashtag ini manfaat kedua ya. Dengan hashtag ini bermanfaat juga bagi para pembelajar. Nah, terutama kita bagi di dalam dunia akademik ya, di dunia kampus ini tentu sering juga ya mencari bahan kuliah misalkan ya, atau bahan presentasi di YouTube ya. Nah, itu kan hal yang wajar dan sekarang sudah biasa, dan saya kira kalau saya juga menyarankan bagi para mahasiswa kalau ingin mencari sebuah materi silahkan cari di YouTube ya. Tetapi juga tentu lihat profil siapa pembicaranya ya, siapa narasumbernya, dan juga judulnya dilihat. Nah, selain itu juga cari nanti referensinya. Pembicara itu merujuk kepada referensi seperti apa. Ya. Nah, kemudian apa sih manfaat bagi pembelajar? Nah, bagi pembelajar itu hashtag yang kita ketik itu akan mempercepat ya. Mempercepat kita mendapatkan materi yang akan kita inginkan. Contoh ya, misalkan kalau kita kalau kita lihat ya, kalau kita ketik di YouTube misalkan materi saya nih tentang rukun agama ya. Cek aja nanti akan muncul video-video banyak sekali di situ ya. Di situ ada Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Somad misalkan ya. Nah, di situ ada nyempil video saya ternyata ya, urutan kedua yang membahas tentang rukun agama. Artinya apa? Bahwa video saya ini sudah banyak ditonton oleh banyak orang dan lebih spesifik ingin mencari atau ingin menjelaskan tentang konsep rukun agama. Itu. Nah, ini sangat penting bagi kalian para pembelajar ya, mencari materi belajaran di YouTube ini. Sekarang kalau biasanya hanya ketik judul atau materinya apa ya, tema besarnya apa. Sekarang coba pakai hashtag. Nah, karena dengan hashtag ini orang akan lebih spesifik, dan saya kira yang muncul nanti akan lebih kredibel ya, dan lebih layak untuk dijadikan sebagai sumber. Nah, ya. Baik. Sekarang lanjut ke teknis. Bagaimana cara membuat hashtag di YouTube? Nah, ini bagi kita yang kemudian punya satu konten video di YouTube ya, ingin mudah dicari oleh banyak orang ya. Buatlah hashtag. Bagaimana caranya? Sangat mudah ternyata ya rekan-rekan ya. Pertama tentu kita harus login dulu ke YouTube ya. Login, masuk dengan email ya, kemudian akun dan sebagainya, password ya. Setelah itu upload videonya. Upload video konten kita ya. Setelah itu kemudian masuk ke deskripsi ya, deskripsi konten di situ. Nah, di situ tinggal ketik saja hashtagnya apa. Tentu diawali dengan kata tanda pagar dulu ya. Tanda pagar, kemudian di situ tulis apa. Tadi misalkan saya rukun agama. Nah, buatlah misalkan itu 1, 2, 3 hashtag saja cukup ya. Yang terlalu banyak. Nah, karena nanti yang akan muncul secara otomatis di atas di atas judul kita itu biasanya adalah 3 hashtag terdepan itu.
Nah, makanya dari 3 hashtag terdepan itu kita harus buat sesuatu yang menarik, semenarik mungkin, ya, setepat mungkin, gitu. Sehingga nanti ketika orang mengetik hashtag tersebut, yang akan muncul adalah video kita, ya. Oke. Nah, tetapi juga gini. Nah, ini saya akan lebih ke kasih materi etika ya. Karena kalau secara praktek sangat gampang sekali lah, tinggal ketik tinggal buat aja hashtag di situ. Tetapi ini juga menarik nih ya. YouTube dengan ketat membuat aturan-aturan tentang hashtag ini. Ya, sama dengan bagaimana YouTube secara ketat menyaring ya konten-konten yang ada, ya, juga deskripsi atau tulisan yang ada di YouTube tersebut, ya. Nah, maka hashtag pun ini ada aturan-aturan tersendiri yang harus kita patuhi, gitu ya, supaya nanti tidak melanggar aturan YouTube. Maka ini harus diperhatikan, ya. Ini saya ambil dari support ya Google /YouTube. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri juga, bisa di sana ya. Ya, yang pertama ya, kebijakan pengguna hashtag itu adalah tanpa spasi. Nah, ya. Jadi jangan pakai spasi, karena kalau pakai spasi nanti tidak muncul sebagai hashtag, atau yang muncul hashtagnya nanti yang kata pertamanya saja yang nempel dengan tanda pagar tersebut. Ya. Jadi misalkan kita nulis digital kreatif, ya, kita ketik digital kreatif, maka digital kreatif itu tidak boleh kasih spasi, ya, jadi langsung, ya. Nah, ya, sehingga nanti nempel terus jadi satu kata di situ ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, penggunaan hashtag ini adalah tidak boleh berlebihan. Nah, ya, tidak boleh berlebihan. Oke. Jadi jangan menambahkan terlalu banyak hashtag dalam satu video. Semakin banyak tag yang ditambahkan ke video, semakin kurang relevan tag tersebut bagi penonton yang melakukan penelusuran. Jadi makanya cukup 3 sajalah ya. 3 atau 4, 5 lah maksimal gitu ya. Cari kata kuncinya apa, yang kemudian ketika orang mencari itu yang muncul adalah hashtag kita. Nah, bahkan menurut kebijakan Google, bagi yang kemudian lebih dari 60 hashtag, jadi nggak ada kerjaan ini ya, menulis hashtag sampai 60 begitu, ini akan membuat YouTube tidak akan menampilkan hashtag kita, ya kan? Jadi sia-sia ya buat 60 hashtag, kan juga ngapain kan gitu, nggak ada kerjaan ya. Jadi cukup 3-5 hashtag sajalah. Ya. Oke, selanjutnya, tidak boleh menggunakan konten yang menyesatkan. Nah, ini tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu ya. Tidak boleh berbohong ya, tidak boleh berdusta. Nah, tidak boleh membuat orang sesat. Itu. Jadi materinya tentang bakso misalkan ya. Nah, dibuat hashtag tentang seblak misalkan. Mirip-mirip, tapi nanti menyesatkan ya. Orang pengen tahu tutorial membuat bakso, tapi ternyata malah jadinya seblak misalkan ya. Nah, itu nggak boleh, berarti itu menyesatkan. Jadi harus sesuai dengan konten yang kita punya. Gitu. Jangan sampai karena mengejar rating atau ya konten kita pas-pasan apa adanya, tapi pengen dicari orang banyak begitu. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Harus real ya, harus nyata. Ya. Bahkan menurut kebijakan YouTube ya, hashtag yang menyesatkan atau tidak berkaitan dengan konten yang kita buat, yang kita upload, itu mengakibatkan penghapusan video. Wah loh, video kita jadi dihapus ya, jadi kan eman-eman juga. Baik, selanjutnya nih, tidak boleh ya dalam hashtag tersebut berunsur pelecehan. Ya, jadi tidak boleh melecehkan ya, menghina, mengintimidasi ya, ataupun juga mengekspos, mengancam seseorang atau kelompok ya, yang kemudian itu membuat orang lain tidak suka. Nah, ini tidak boleh ya. Bagi kita yang berakal sehat, saya kira nggak mungkin membuat seperti ini ya.
Karena kita kan tujuannya memang sangat suka dengan perdamaian ya, tidak suka dengan perpecahan. Tetapi kan bisa juga ada yang orang yang ingin membuat sebuah perpecahan misalkan ya, mengupload video-video provokasi misalkan ya, padahal itu sudah diedit ya, ataupun nyata tetapi ternyata masalahnya bukan terkait misalkan ya. Nah, itu hati-hati ya. Apalagi di situ kemudian dibuatkan hashtagnya. Nah, itu bisa jadi dihapus videonya, hashtagnya juga tidak dapat. Bahkan kalau misalkan nanti ketahuan dan itu bernilai tindak pidana, itu bisa dipidanakan ya. Sekarang sudah ada undang-undang ITE, jadi hati-hati ya. Berbau hal yang mengancam orang ya, mendiskreditkan ya, dan juga mengintimidasi itu tidak boleh. Baik ya, selanjutnya tidak boleh juga dalam hashtag ini orang membuat hashtag yang bersifat kekerasan ya, ataupun juga kebencian terhadap seseorang atau sekelompok ya. Juga tidak boleh mengisi hashtag yang melecehkan ras, gender ataupun agama ya, atau menghina kelompok, suku dan sebagainya. Ya, jadi no sara, no racism. Jadi tidak boleh rasis ya dalam membuat hashtag, juga membuat konten. Tuh, jadi jangan sampai ngejar konten ya, cari-cari hal-hal yang kemudian kontroversi. Nah, karena kalau menurut ilmu media ya, sebuah hal yang kontroversi itu kan biasanya dinanti banyak orang ya, ingin dilihat banyak orang, ratingnya tinggi begitu. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan seperti itulah ya. Apalagi itu misalkan terkait ras suku tertentu, maka kita tidak boleh mengupload itu, bahkan membuat hashtagnya. Ya, itu juga bisa termasuk ke dalam undang-undang ITE ya, dan itu bisa dipidanakan juga gitu. Hati-hati makanya ya. Baik, selanjutnya penggunaan hashtag juga membuat kebijakan ya, tidak boleh berisi konten seksual. Apalagi ini ya, pornografi ya, porno aksi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada unsur-unsur seksual atau vulgar yang kemudian jika dipaksakan itu diupload, nanti ada tim YouTube yang melihat dan itu bisa langsung dihapus ya. Nah, ini saya kira sangat cukup bagus ya YouTube, karena meskipun YouTube itu sebuah platform yang bebas, tetapi terhadap konten-konten seksual, nah ini cukup tegas juga. Nah, jadi kalian jangan coba-coba ya mengupload ya, mempublikasikan hal tersebut. Apalagi ini ya, ketika diupload, dipublikasikan, bahkan bisa menjadi ranah pidana ya, termasuk juga banyak aturan-aturan negara kita yang kemudian melarang untuk tentang atau video-video asusila ya, video-video yang berlawanan dengan nilai-nilai norma etika bangsa, norma etika agama kita ya, dan juga norma etika perundang-undangan. Baik ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, kita lihat bahwa di dalam hashtag juga ya, tidak boleh ada bahasa vulgar tadi ya. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak sopan atau menyinggung orang ya, atau bisa membuat orang lain marah misalkan ya, tersinggung. Nah, itu juga tidak boleh gitu, karena lagi-lagi bahwa kita semua adalah memang manusia yang ya semuanya ingin baik-baik saja ya, tidak ingin kemudian ada perseteruan ya, ada pertengkaran dan sebagainya ya. Apalagi kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, harusnya kita yang mempererat semuanya. Kita adalah agent of change ya, agen perubahan dalam hal kebaikan. Nah, ya, yang sekiranya ada perpecahan ya, atau kita bahkan misalkan tadi menemukan konten-konten yang tidak baik ya di dalam YouTube, itu bisa dilaporkan gitu ya. Bahkan bisa kita analisis, kita kaji ya, kalau itu sudah melanggar banyak aturan, dilaporkan saja. Karena nanti bisa juga masuk ke dalam ranah hukum pidana di situ ya. Baik, saya kira itu rekan-rekan ya. Sekali lagi, ketika kita membuat hashtag, buatlah yang baik. Jangan terlalu panjang ya, kata kunci yang sangat menarik saja. Nah, pakailah itu segera sekarang, dan saya yakin
hampir masih banyak orang yang tidak tahu tentang hashtag ini ya. Padahal ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan, melejitkan bagaimana performa akun YouTube kita supaya bisa ditemukan oleh banyak orang secara cepat. Oke, terima kasih. Saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.